Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Mabdul Al-Mutaki. Di video kali ini, saya akan membahas tentang soal praktikum ATS mata kuliah pemrograman basis data. Di sini nanti kita akan menjelaskan tentang gimana caranya normalisasi, mulai dari normalisasi, form, normalisasi 1, 2, dan 3. Selain itu, kita juga akan insert data to database via phpMyAdmin. Kemudian kita juga melakukan beberapa query-query DDL dan DML seperti select, butang from, update, delete, drop table, dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan membuat sebuah trigger di mana akan ada event yang terjadi ketika suatu perubahan dilakukan. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Di sini kita lihat bersama-sama soal praktikumnya. Nah, soal nomor 1, kita disuruh memperhatikan dokumen berikut. Nah, di sini ada faktur pembelian barang yang sudah terakumulasi. Tugas kita sekarang di sini, kita harus membuat tabel yang unnormalis, terus kita normalisasi 1, normalisasi 2, dan normalisasi ketiga. Kemudian tabel ini yang sudah dinormalisasi 3, kita akan create tabelnya di database. Kemudian kita lakukan beberapa query-query dasar yang sudah kita pelajari di semester 1. Saya rasa teman-teman semua yang udah pernah bikin mungkin bisa dengan gampang untuk ngikutin video ini. Tanpa berlama-lama, saya langsung ke soal nomor 1A. Buatlah bentuk tabel tidak normal dari dokumen di atas. Nah, di sini saya sudah merangkum dari faktur yang udah ditampilkan tadi. Jadi seperti ini. Nah, ini ada nomor, tanggal, nama customer, alamat, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, quantity, harga, jumlah, serta jatuh tempo. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari tabel yang kita lihat di sini, tabel ini belum normal. Kenapa? Karena datanya masih tidak konsisten, tidak bisa dilakukan order, tidak ada pembeda antara baris 1 dan baris 2. Seperti ini bisa kita lihat di kolom tanggal. Ini memiliki tipe data yang berbeda. Untuk lebih lanjutnya, kita masuk ke normalisasi pertama. Syarat normalisasi itu kan ada 5. Kalau teman-teman masih ingat, yang pertama itu setiap kolom atau atribut bernilai 1. Yang kedua, setiap kolom atau atribut memiliki tipe data yang sama. Yang ketiga, setiap kolom atau atribut memiliki nama yang unik. Yang keempat, tidak ada tuple atau baris yang identik. Yang kelima, setiap baris atau tuple bisa dilakukan order. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, apa yang salah dari tabel ini? Ya benar, tabel harganya, tipe datanya tidak sama. Karena di sini kita lihat ini varchar, sedangkan ini integer gitu. Untuk tanggal jatuh tempo, ini tipe datanya tidak sama. Ini varchar dan ini date gitu. Sama juga untuk tanggal serta nomornya ini karena dia tidak ada pembeda nanti antara baris 1 dan baris 2. Oke, kita lanjut ke normalisasi 1. Ini untuk normalisasi 1, perubahan yang saya lakukan ialah mengubah tipe datanya menjadi tipe data yang sama gitu. Seperti tanggal, kita udah buat tipe datanya menjadi tipe data date, terus untuk harga dan jumlah kita udah samain tipe datanya menjadi integer. Kalau teman-teman lihat di sini, ID-nya ini kita anggap tidak ada dulu. Seandainya ID-nya ini tidak ada, teman-teman pasti bingung dong mau bedain apa bedanya antara nomor 998 dan 998 ini. Walaupun di sini yang berbeda ya. Kalau seandainya ID-nya tidak ada, kita tidak memenuhi kaidah normalisasi yang kelima gitu. Nah, tidak bisa dilakukan order. Kita mau order by apa gitu. Misalnya mau mengurutkan tabelnya descending kah atau ascending kah? Tidak bisa kalau tidak ada ID. Dengan adanya ID, nah ini kita sudah bisa melakukan order. Dari sini, kita juga menambahkan primary key auto increment di kolom ID. Sampai sini udah selesai untuk normalisasi 1NF. Selanjutnya, kita perlu dinormalisasi lagi ke
yang 2NF. Teman-teman bisa lihat dari perbandingannya antara normalisasi 1 sama normalisasi 2 dari desain relasionalnya di tabel invoice-nya, normalisasi 1 masih dalam satu tabel yang panjang seperti ini. Di normalisasi kedua, kita memecahkan dari satu tabel menjadi 4 tabel. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, tabel customer kita bikin terpisah, tabel supplier, dan tabel barang. Yang ID masing-masing tabel ketiga tabel ini, yang ID dari ketiga tabel ini dijadiin foreign key tabel invoice. Karena kaidah normalisasi kedua itu, syaratnya itu sudah dalam keadaan normalisasi 1 dan menghapus parsial dependensi serta inkonsistensi data. Maka jadilah seperti ini. Untuk contoh datanya, kita bisa lihat seperti ini. Nah, di tabel invoice, nanti ID-nya, ID customer-nya udah tarik foreign key dari tabel customer, ID supplier-nya sudah ngambil foreign key dari tabel supplier, ID barang juga udah ngambil dari tabel barang, sehingga untuk inkonsistensi data udah berkurang di sini gitu. Udah solve di sini masalahnya. Namun apakah selesai sampai di sini? Belum. Karena ayo coba teman-teman bisa tebak apa yang mengganjal di sini? Kenapa kita harus melakukan normalisasi ketiga? Ya benar. Di sini kita ada nomor invoice dan kita harus menambahkan normalisasi ketiga. Nah, seperti ini. Kita memecahkan tabel invoice. Nah, tabel invoice-nya ini kita pecahkan menjadi tabel detail invoice. Agar apa? Nah, coba teman-teman sebentar kita balik lagi. Nah, seandainya teman-teman mau insert data di tabel invoice, namun nomornya itu sama, gimana teman-teman bisa bedain dan kemungkinan untuk terjadinya salah data gitu, salah input. Makanya kita bedain tabel invoice dan tabel detail invoice. Nah, seperti ini jadinya. Nah, yang awalnya tadi 4 tabel, kita pecah lagi tabel invoice-nya menjadi tabel baru gitu. Nah, karena kaidah normalisasi ketiga kan menghapus transitif dependensi. Nah, dengan seperti ini, ID barang relasinya bukan ke tabel invoice lagi, tetapi ke detail invoice karena udah dipecahkan, udah dinormalisasi lagi gitu. Untuk contoh datanya, teman-teman bisa ngelihat langsung di sini. Tabel supplier, tabel barang, tabel invoice. Nah, di tabel invoice kita hanya tabel detail invoice kita hanya panggil aja ID yang udah ada untuk untuk mengurangi terjadinya redundansi data. Cukup sampai sini untuk normalisasi 3NF. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama bikin di database dari tabel yang udah dinormalisasi ini. Yang pertama, teman-teman semua buka aja PHP MyAdmin. Teman-teman buka aja PHP MyAdmin. Bagi yang belum nyalain di localhost-nya, silakan dinyalain dulu Apache dan MySQL-nya. Baik teman-teman yang pakai XMPP atau teman-teman yang pakai Laragon sama aja. Nah, kita bikin database baru yang namanya DB ATS nomor 1 aja. Nomor 1. Create. Nah, di sini kita bisa bikin tabel. Yang pertama, saya bikin tabel supplier dulu deh. tbl_supplier. Number kolomnya 3. Kemudian teman-teman klik create. Kemudian teman-teman bisa klik save. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung aja insert datanya. Untuk insert datanya, kode supply-nya G01. Kalau udah, teman-teman bisa klik go. Nah, klik browse, nanti akan muncul data yang udah kita insert. Lanjut, kita bikin tabel yang kedua, yaitu tabel barang. Nah, di tabel barang, kita bikin tabel namanya tabel barang. Di sini ada 4 kolom.
teman-teman klik save. Nah, udah berhasil dibuat tabel barang. Kita insert datanya. Kode barang yang pertama A01. Kalau udah, teman-teman bisa klik go, terus klik browse, nanti akan muncul datanya seperti ini. Next, tabel customer, TBL customer 3. Oke, save. Nah, sekarang kita insert data customer PT Revanda aja ya. Kebetulan cuma ada satu data di sini, Jalan Bekasi Timur. Oke, klik go. Browse, udah muncul datanya ya. Selanjutnya kita bikin tabel invoice. Kita bikin tabel invoice, TBL underscore invoice. Invoice, number kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Read. Oke. Kalau udah, klik save. Buat dulu relation view-nya. Di relation-nya kita bikin constraint ID customer dari tabel customer. Kemudian ini save aja. Terus satu lagi kita tambahin ID supplier dari tabel supplier sebagai foreign key constraint-nya. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita insert data. Kita insert data. Klik go. Nah, kalau teman-teman buat seperti ini, teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa tabelnya udah berelasi dari tabel customer dan tabel supplier. Selanjutnya kita bikin tabel detail invoice. Nah, di tabel detail invoice ini kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom. Kita create. Selanjutnya klik save. Selanjutnya kita kembali ke relation view. Kita bikin constraint primary key-nya dulu. ID barang dari tabel barang. Save. Tambahin lagi tabel ID invoice dari tabel invoice. Kalau udah, teman-teman bisa klik save. Kita lihat di strukturnya udah ada relasinya. Untuk melihat relasi tabelnya, kita bisa sebentar, sebelum melihat relasi tabel, saya mau insert data terlebih dahulu. Klik go. Nah, browse, teman-teman bisa lihat kalau di sini tuh udah berelasi ya. Kalau kita mau melihat desain relasionalnya, kita klik designer. Nah, di sini
menunjukkan bahwa tabel-tabel kita udah berelasi satu sama lain. Selanjutnya, kita kembali ke soal. Untuk tunjukkan relasi udah, D ini juga udah. Nah, sekarang kita akan melakukan operasi DDL dan DML dari tabel-tabel normalisasi yang diperoleh, minimal 5 record untuk DML. Untuk DDL tadi secara tidak langsung kita juga udah melakukan DDL, hanya saja tidak menggunakan query. Video kali ini saya akan membuat operasi DML namun dari SQL. Nah, sebelum kita ke SQL ini, saya mau lihat dulu tabel mana yang kita jadiin contoh untuk ganti datanya. Misalnya nih, kita buka tabel customer. Nah, di sini kan PT Rivanda Jaya. Jalan Bekasi Timur nomor 2, Bekasi Timur. Nah, kalau untuk operasi DML-nya sendiri seperti select bintang from, update, delete, insert data. Nah, kita akan melakukan itu di sini. Kalau untuk create table itu tadi sebenarnya udah kita lakukan di awal. Nah, untuk create tabelnya mungkin saya tidak akan menjelaskan di video ini ya, karena saya yakin teman-teman semua sudah memahami cara create tabelnya. Nah, di sini saya akan manipulasi tabel yang ada. Misalnya saya mau insert data dulu deh. Saya mau insert data baru dengan PT Merdeka misalnya, tapi via SQL. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Kalau kita mau insert data, kita harus mengetikkan insert into nama tabelnya TBL customer values. Nah, kalau saya lebih suka langsung to the point aja ke values-nya apa gitu. Kalau teman-teman yang mau definisikan dulu kolomnya, silahkan. Kalau saya lebih suka langsung to the point aja. Yang pertama kan ID, auto increment, jadi kita bikin petik-petik seperti ini aja. Terus yang kedua, nama customernya apa? Saya bikin aja PT maju mundur gitu misalnya. Terus alamatnya buat aja di Batam Kota, Batam Center deh. Batam Center. Nah, terus kita klik go. Kita lihat browse. Nah, udah masuk ya datanya. Nah, ini satu untuk DML-nya. Yang kedua, saya akan melakukan update data. Update. Sebelumnya kita lihat dulu kita lihat dulu datanya. Saya mau ganti nama customer-nya ini bukan PT Maju Mundur tapi PT Maju Sukses gitu. Oke, kita akan edit data by ID, ID-nya 2 gitu. Oke, berarti kita ke SQL update, perintah untuk update-nya update tbl underscore customer set gitu. Nah, terus apanya yang mau diganti? Nama customer sama dengan, karena dia string, karena tipe datanya string atau varchar, kita harus menggunakan tanda petik seperti ini. Tadi PT Maju Mundur saya mau ganti jadi PT Maju Sukses itu. Maju Sukses. Set baru, tapi kita kasih kondisi where bukan kondisi, kasih di mana dia mau where ID berapa gitu. ID customer sama dengan 2. Kalau kita nggak bikin gini, mungkin dia bakalan set data semua datanya gitu, nggak spesifik. Nah, kita kan cuma mau ID-nya 2 aja. Ketika kita klik go, nah kita browse lagi, udah berubah PT Maju Sukses. Udah 2 query DML yang kita lakukan. Oke, query yang ketiga, kita akan mendelete tabel. Kita akan delete tabel. Delete from tbl customer where. Nah, kita penting nih, hati-hati teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi ngoding buat aplikasi, jangan lupa untuk menggunakan klausa where ini, karena kalau enggak, bisa-bisa data teman-teman yang udah diinsert sebanyak itu bisa semuanya terhapus kalau nggak pakai where ini. Jadi teman-teman hati-hati.
where ID customer sama dengan 2. Jadi kita akan menghapus data di tabel customer yang ID customernya itu sama dengan 2. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik go. Oke, udah berhasil. Coba kita browse lagi. Nah, udah terhapus. Udah 3. Nah, sekarang saya mau menampilkan data. Sekarang saya mau coba kita pindah ke tabel lain aja deh, tabel barang. Oke, ada 3. Sekarang saya mau menampilkan data yang harganya itu di bawah 2 juta. Saya mau nampilin data yang harganya di bawah 2 juta. Oke. Berarti kita menggunakan perintah select bintang from tbl barang where harga lebih kecil 2 juta. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau kita tidak menggunakan sama dengan, berarti 2 jutanya tidak masuk. Sekarang klik go. Nah, muncul 2 data. Karena data yang satunya lagi itu harganya 2 juta dan dia tidak masuk ke sini karena kita klausa where-nya itu kita dibuatnya hanya di bawah 2 juta, tidak di bawah sama dengan 2 juta gitu. Makanya 2 jutanya tidak ikut ke sini. Oke, udah 4. Nah, terakhir saya mau join tabel antara tabel supplier dan saya mau join tabel supplier dan tabel invoice deh. Saya mau join tabel supplier dan tabel invoice seperti ini contohnya. Saya mau menampilkan select nama supplier, ini aja. Nama supplier, koma nomor aja, nomor invoice-nya berapa gitu. Udah. Terus from tbl invoice join tbl supplier on tbl supplier titik id supplier sama dengan tbl invoice titik id supplier join tbl supplier. Oke, coba kita sebutin dulu. Nah, udah muncul kan nama suppliernya dan nomornya karena udah kita join. Satu lagi deh, saya akan bikin coba kita bikin menampilkan data nama barang yang ada kata rice-nya. Coba kita menampilkan data yang ada kata rice-nya. Oke, coba select bintang from tbl barang where nama barang itu like ketik yang ada kata rice-nya tadi ya. Berarti kita bikin gini aja, persen rice persen gitu. Kemudian teman-teman bisa klik go. Nah, udah muncul. Karena kebetulan cuma ada satu data yang menampilkan tulisan rice. Nah, kita kembali ke soal lagi. Nah, untuk soal nomor 1 udah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah database dengan nama DB-ATS teori PBD nomor 2. Oke, kita kembali lagi ke PHP admin. Kita bikin database baru dengan nama DB-ATS teori PBD nomor 2. DB_ATS teori PBD nomor 2 gitu ya. Ya, udah bener. Create. Kita bikin tabel pegawai. Create ID integer 5 ya.
teman-teman bisa klik save. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba insert data seperti yang ada di soal. Oke, untuk ID 100 langsung saja nama Arif, kita copy paste saja ya biar cepat. Yang terakhir 108 Zakihudin Surabaya 21.000. Oke, teman-teman bisa klik go. Nah, di sini bisa dilihat ya, datanya udah masuk ya teman-teman. Coba teman-teman klik browse. Nah, ini adalah data yang udah kita masukkan tadi. Nah, terus kita ikuti perintah soal nomor 4. Hapuslah record dengan ID 100. Kita pakai query SQL aja. Berarti Arif ya, ID 100. Berarti kita ke SQL. Masih ingat nggak perintahnya apa? Perintahnya delete from drop pegawai where ID sama dengan 100. ID sama dengan 100 gitu. Kita klik go. Oke. Nah, udah terhapus ya. Teman-teman bisa kembali lagi ke browse. Oke, sekarang kita udah bisa lihat bahwa ID 100-nya udah tidak ada. Untuk soal nomor 5, update data untuk ID 101 dan 102 sebagai berikut. Oke, kita satu persatu ya. Kita update data ID 101. Oke, kita ke SQL lagi. Perintah untuk update data, update nama tabelnya pegawai, set, baru tadi apa aja yang mau diganti, nama sampai dengan petik-petik Naila ya, Naila, alamat. Nah, karena dia lebih dari satu kolom, kita bisa kasih koma, alamat, koma, sama dengan petik-petik, alamatnya di Surabaya, koma lagi, petik-petik, gaji sama dengan 10.000. Terus where apa? Where ID-nya 101, ID sama dengan 101. Coba teman-teman klik go dulu. Udah berhasil, kita cek ID 101. Nah, udah berubah Naila Surabaya 10.000. Satu lagi kita lakukan hal yang sama, yaitu update. Kalau udah, teman-teman bisa klik go. Nah, berhasil, kita cek ID 102-nya. ID 100-nya Raffi Sembarang 14.000. Udah berhasil. Selanjutnya, lakukan perintah SQL untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Oke, dari sini semua kolom dari tabel pegawai, select bintang from pegawai, klik go.
Nah, udah tampil seluruh seluruh record yang ada di tabel pegawai. Yang B, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Oke, berarti ini select. Kita Ctrl A, select nama, gaji from pegawai. Nama dan gaji, oke, klik go. Udah muncul nama dan gaji. Selanjutnya, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Oke, kolom nama, alamat. Select nama, alamat from pegawai, where nama, like awalannya F, berarti F persen petik. Kemudian teman-teman bisa klik go. Nah, udah muncul Fikri dan Faris. Udah benar. Selanjutnya kita kolom nama dan alamat yang punya nama dengan akhiran N. Ya, sama aja kurang lebih seperti tadi. Coba kita ulang lagi. Select nama, alamat from pegawai, where nama, like-nya akhirannya N, berarti persen N gini, N kecil. Teman-teman bisa klik go lagi. Nah, muncul Ivan dan Zakyudin karena akhirannya N gitu. Lanjut lagi, kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Nah, kolom nama dan gaji berarti select nama, gaji from pegawai, where gaji lebih besar atau lebih kecil, lebih besar 15.000. Oke, lebih besar 15.000. Nah, muncul seperti ini, 17.000, 16.000 karena gajinya di atas, ranknya angkanya di atas 15.000. Selanjutnya F, kolom nama, alamat dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Oke, berarti kita ke SQL lagi. Kita ketik select nama, alamat, gaji from pegawai, where gaji lebih besar 13.000, AND, N gitu, operator N, alamat sama dengan petik Surabaya. Teman-teman, kalau udah kayak gini teman-teman bisa klik go. Nah, kita akan muncul di sini gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Nah, ada 2 record data, Sigit dan Zakyudin. Selanjutnya kolom nama, gaji dengan rank gaji antara 15.000 dan 20.000. Oke. Nama gaji. Select nama, gaji from pegawai, where katanya rank gaji ya. Where gaji between. Teman-teman kalau masih ingat ada operator between untuk rank waktu antara 15.000 and 20.000 gitu. Teman-teman bisa klik go. Nah, muncul seperti ini. Nah, inilah gaji yang rank gajinya di antara 15.000 sampai 20.000. Kalau udah seperti ini, kemudian yang terakhir kita pakai fungsi agregat yang untuk menampilkan gaji max, minimum, dan rata-rata dari tabel pegawai. Kita kembali lagi ke SQL. Coba select max gaji as gaji max. Terus ini min
gaji, as, gaji, min, terus gini AVG atau average gaji. Oh ini lupa, ini ada tanda komanya, sorry teman-teman, saya lupa, ini ada tanda komanya. Gaji, as, gaji, underscore rata. Terus di sini from, terus tabel apa namanya, pegawai. Kalau udah, teman-teman bisa klik go. Nah, muncul seperti ini, gaji max-nya berapa, gaji min-nya berapa, dan gaji rata-ratanya berapa. Nah, untuk soal nomor 2-nya udah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu buat database baru dengan nama DBATS teori PBD nomor 3. Kita balik lagi ke database, kita create database baru namanya DB underscore ATS teori PBD 03. Boleh 0, teman-teman bisa klik lagi save di sini. Nah, udah jadi seperti ini. Kita insert datanya seperti yang ada di soal. Untuk KD barangnya pen 001, nama barangnya pensil alis, terus harga belinya 1000 ya, 1000, harga jual 1200, jumlahnya 50. Terus yang kedua, nama barangnya LST 001, namanya led setan. Terus harga belinya 2000, harga jualnya kita jual 2200, jumlahnya 0. Kita klik go dulu. Nah, kita kembali ke browser. Kita udah melihat di sini datanya udah tampil. Selanjutnya kita ikutin instruksi yang ada di soal di bagian C. Buat tabel detail pembelian seperti berikut. Boleh 0, teman-teman klik save di sini. Kalau udah berhasil, tabelnya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita membuat trigger. Triggernya ini kita buat di detail pembelian. Kita klik ke SQL, kita ketikkan delimiter slash, kemudian enter. Nah, delimiter ini untuk memulai sintaks lah. Ibaratnya kalau di PHP itu ada tag PHP gitu, ada tag lebih kecil, tanda tanya PHP, dan tutupnya tanda tanya lebih besar gitu. Nah, ini delimiter yang ada di SQL gitu. Ini create trigger, perintah untuk nge-create trigger tuh kita menggunakan create trigger, namanya stok barang, stok underscore barang, before ini event yang ada di dalam trigger. Kadang kan ada before insert, before delete, before update. Nah, kalau di sini kita cukup pakai yang before insert aja.
Kalau udah seperti ini, teman-teman bisa klik go. Nah, apabila berhasil, teman-teman bisa ngecek trigger yang udah kita buat tadi di menu tab trigger ini. Nah, ini udah muncul stok barang, before insert. Sebenarnya kita juga bisa bikin manual di sini, tapi yang saya contohkan tadi adalah cara menggunakan SQL-nya. Kalau udah seperti ini, kita lakukan pengujian. Bagaimana cara pengujiannya? Cara pengujiannya, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Oke, insert, kita pen 001, 1000, sampaikan aja seperti yang di sini contohnya. 1000, 1200. Nah, jumlahnya kan tadi awalnya berapa? Awalnya 50. Oke, kita tambah 10. Operatornya apa? Tambah misalnya. Kalau kita jalankan perintah ini, harusnya kalau memang dia benar, jumlah pensilnya ini harusnya bertambah jadi 60. Apakah benar begitu? Coba kita cek di tabel barang. Nah, benar, udah bertambah 10 gitu. Kita ikuti soal nomor 2. Lihat berapakah? Oh, ya kita tambahin LST001. Tadi kan awalnya 0. Oke, kita ingat ya. Sekarang 0. Sekarang kita mau coba insert yang LST001. LST001 bentar, berapa tadi? Harga belinya 2000. Harga belinya 2000. Harga jualnya 2200. Jumlahnya, nah kita bikin aja 10 gitu. Nanti harusnya bertambah 10. Operatornya plus. Coba kita klik go. Kita ke browse, ke tabel barang dulu. Nah, udah muncul jadi 10. Berarti berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke soal, lakukan lagi untuk insert data LST 10 kali. Berapakah jumlah stok sekarang gitu. Oke, coba kita insert lagi. Coba aja insert lagi. Sekali lagi LST01. Bukan di sini insertnya. Insertnya di detail pembelian, di insert LST01 2000 ya. 2000 2200 nol. Nah, ini kita tambah 10, harusnya jadi 20 ya teman-teman. Nah, tadi kita udah ada 10 stoknya gitu. Jumlahnya ada 10, sekarang harusnya nambah jadi 10 lagi. Jadi totalnya harusnya 20. Berikan penjelasan setiap baris trigger. Nah, tadi udah sedikit saya jelasin, tadi juga udah saya jelasin sedikit delimiternya untuk membuka untuk memulai untuk membuka tag barulah. Kalau di PHP itu kita ada tag lebih kecil tanda tanya PHP dan tutupnya tanda tanya lebih besar. Kalau ini kita pakai delimiter dan delimiter. Tapi kalau delimiter yang di atas itu slash dan yang penutupnya pakai titik koma. Nah, untuk create trigger stok barang. Nah, ini create trigger ini perintah untuk membuat trigger stok barang ini, namanya kita bisa bebas mau ngasih apa gitu. Nah, terus before insert ini adalah event yang ada di trigger. Jadi ini adanya before insert, before update, after insert, after update, after delete, dan lain sebagainya. Untuk for each ini untuk for each perulangannya lah yang ada di row-nya di baris ini. Terus di begin untuk memulai suatu trigger. Terus ini apa yang terjadi? Kita lakukan update data, bla bla bla. Terus kita akhiri, kemudian kita tutup tag delimiternya. Baik teman-teman, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa huruf kurawal.